Bab 6141. Saat ini, Jacob sedang berada di kantornya sendiri di Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi. Sibuk membuat rencana jalan-jalan ke Dubai. Mendengar Ervin mengatakan bahwa apa yang dia pikirkan terungkap, dia langsung tertarik dan berkata dengan cepat, "Anda datang ke asosiasi untuk mencari saya dan datang ke kantor saya untuk wawancara." "Oke," Ervin langsung setuju dan berkata, "Presiden Wilson, tunggu sebentar, saya akan segera ke sana." Jacob buru-buru merendahkan suaranya dan mengingatkan, "Ngomong-ngomong, sesampainya di sini, jangan panggil saya Presiden Wilson di depan orang lain. Panggil saya Wakil Presiden Wilson, Anda mengerti?" Ervin pintar, bagaimana mungkin dia tidak memahami hal ini? Alasan mengapa dia menyebut Jacob Presiden Wilson daripada Wakil Presiden Wilson adalah untuk menyenangkannya. Tetapi tentu saja gelar ini tidak bisa sembarangan digunakan di Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Jadi dia tersenyum dan berkata, "Presiden Wilson, Anda selalu dapat yakin bahwa saya akan mengurus semuanya." Setelah menutup telepon, Ervin pergi ke Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi secepat mungkin. Saat ini, di Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan, hanya ada sekitar selusin orang di lusinan stasiun kerja. Namun banyak sekali perlengkapan kantor atau barang pribadi di puluhan tempat kerja. Yang membuat Ervin merasa sedikit aneh. Setelah dia bertanya, seorang karyawan membawanya ke kantor Jacob. Setelah mengetuk pintu, dia membuka pintu dan berkata kepada Yakub, "Wakil Presiden Wilson, seseorang ingin bertemu dengan Anda." Jacob mendongak dan melihat Ervin di belakangnya, dan melambaikan tangannya. "Oke, biarkan dia masuk, pergilah dan lakukan pekerjaanmu." "Oke, Wakil Presiden." Karyawan itu mempersilakan Ervin masuk ke dalam kantor, lalu menutup pintu dan pergi. Ervin mendatangi Jacob sambil tersenyum dan duduk di kursi di depan mejanya. Setelah duduk, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Presiden Wilson, ada begitu banyak tempat kerja di luar, mengapa tidak ada orang di sana?" Jacob dengan cepat merendahkan suaranya dan berkata, "Jangan panggil saya Presiden Wilson, panggil saya Wakil Presiden Wilson." Ervin tersenyum nakal, lalu berkata, "Tidak ada orang lain di sini, jadi jangan khawatir. Lagi pula, menurutku Anda harus segera mencopot nama Wakil Presiden." Yakub berkata dengan berpura-pura rendah hati, "Hei, kamu tidak bisa mengatakan itu. Sebelum saya melepasnya secara resmi. Saya Wakil Presiden, dan saya tidak bisa melampauinya." Setelah mengatakan itu, Jacob mengetuk meja dan berkata, "Kamu baru saja bertanya mengapa ada begitu banyak tempat kerja kosong di luar, kan?" Ervin mengangguk berulang kali, "Iya, iya." Jacob mengulurkan dan berkata sambil tersenyum, "Ini adalah tempat berkembangnya Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi. Semua orang tidak berada di bawah tekanan, dan kami tidak memiliki tuntutan berlebihan terhadap karyawan di bawah. Datanglah di pagi hari ketika kamu bisa bangun, atau datanglah di sore hari jika kamu tidak bisa." Setelah cukup duduk di sini, pria bisa mengajak temannya untuk minum kopi, dan wanita bisa mengajak pacarnya pergi berbelanja. Yang harus mereka lakukan hanyalah memberikan alasan untuk pergi mengunjungi penulis kaligrafi dan lukisan. Saya biasanya melakukan itu. Saya tidak sering tinggal di sini. Saya dulu suka pergi ke universitas untuk lansia untuk berbicara omong kosong. Sekarang saya tidak suka pergi ke sana. Saya belum mengembangkan proyek berikutnya untuk menghabiskan waktu." Setelah mengatakan itu, Jacob melambaikan tangannya karena bosan. "Jangan bicarakan ini. Saya kesal sekali. Mari kita bicara tentang proyek yang Anda sebutkan, bagaimana cara melakukannya." Ervin tersenyum dan berkata cepat, "Saya pergi ke Jalan Antik untuk menanyakannya hari ini. Orang bernama Zhou kembali kali ini dengan total dana ratusan ribu. Jika dia dibutakan dan kehilangan ratusan ribu ini, bukankah dia akan hancur? Tidak hanya uangnya yang hilang, tetapi reputasinya juga akan hilang. Jika saatnya tiba, dia harus melarikan diri dari Jalan Antik itu dengan putus asa. Maka musuhmu akan mencicipinya." Ketika Yakub mendengar ini, dia langsung menjadi bersemangat. Kemarin,
Putri dan menantunya juga mengatakan bahwa dia bisa masuk dengan cara memukuli seseorang. Dia sekarang menjadi wakil presiden eksekutif Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan dan pesaing paling dominan untuk presiden berikutnya. Jika dia terluka karena memukuli seseorang atau mempekerjakan seorang pembunuh. Jika ditangkap, Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan pasti tidak akan mampu bertahan. Namun metode Ervin jauh lebih baik. Bukan saja dia tidak harus memikul tanggung jawab apapun. Tapi dia juga lebih merugikan Peter. Bahkan jika dia membiarkan dirinya menamparnya 2 kali. Itu tidak akan berarti. Melihat dia kehilangan semua uang dan reputasinya akan membuatnya merasa lebih bahagia. Memikirkan hal ini, dia langsung bertanya pada Ervin. Adakah yang bisa memastikan bahwa dia pasti akan menarik perhatian? Ervin berkata dengan sangat hati-hati, Presiden Wilson, jika Anda ingin mengatakan sesuatu yang pasti akan menarik perhatiannya. Saya dapat memberitahu Anda bahwa tidak ada jaminan, tetapi saya dapat menemukan ahli yang berspesialisasi dalam kecurangan. Jacob bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang Anda maksud dengan orang yang ahli dalam menyontek? Ervin menjelaskan, ada terlalu banyak barang palsu di industri barang antik. Dan mereka dijual di warung pinggir jalan. Barang antik dan kebohongan adalah warisan nenek moyang atau hanya digali dari lokasi pembangunan. Semuanya adalah hasil kerajinan tangan yang diasamkan dan sudah tua. Itu adalah bentuk penipuan yang paling rendah. Mereka dirancang untuk menipu orang bodoh. Mereka digunakan di jalan-jalan antik untuk menipu orang asing atau mereka yang tahu sedikit. Bagi sepasang kekasih, itu adalah level yang berbeda. Selain itu, ada beberapa ahli pemalsuan yang berspesialisasi dalam membuat barang palsu untuk menipu pemain besar yang kaya dan bahkan para ahli. Saat dia berbicara, Ervin berkata lagi, keterampilan memalsukan master seperti ini sangat realistis. Mereka biasanya pertama kali menemukan tiruan tinggi dari sesuatu dari dinasti Tang, Song, Yuan, dan Ming di zaman modern atau bahkan dinasti Qing pertengahan dan akhir. Dan kemudian mengubahnya menjadi produk terbaik yang sesuai dengan karakteristik periode tersebut. Seperti menggunakan tiruan Qing dari dinasti Yuan. Porselen, yang berpura-pura menjadi porselen dinasti Yuan, sesuatu yang harganya puluhan ribu, tiba-tiba berubah menjadi ratusan atau puluhan juta. Yang paling kuat adalah mereka yang menggunakan Chenghua Dacai tiruan dinasti Qing untuk menyamar sebagai Chenghua Dacai asli. Ada seorang kolektor besar yang saya tipu dengan 100 juta untuk secangkir panci ayam. Ervin melanjutkan dengan alis berseri-seri, Presiden Wilson, pikirkanlah, jika kita dapat menemukan sesuatu seperti ini, kita dapat menawarkannya kepada Liang Yun dengan harga ratusan ribu. Saat Liang Yun melihatnya, teman baik, benda ini setidaknya bernilai 1 juta. Kamu harus menerimanya, apapun yang terjadi. Saat dia benar-benar menerimanya, mari kita cari saluran untuk menyebarkannya. Katakan saja itu palsu, atau dia akan menghancurkan tangannya. Kau di Bab 6142. Yakub mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Lebih baik memukul tangannya. Dia akan kehilangan semua uangnya. Sialan Balima Tart ini. Dia tidak menyangka akan berada di tempatnya saat dia memukulku. Mengatakan itu, dia dengan cepat bertanya, Ervin, jika kita benar-benar melakukan ini, apakah itu ilegal? Hukum macam apa yang menjadikannya ilegal? Ervin berkata sambil tersenyum, penjualan barang antik tidak pernah menjanjikan kesetiaan. Lelang di seluruh dunia tidak akan menjaga kepercayaan mereka, apalagi transaksi pribadi. Anda harus bersedia menerima kekalahan. Baiklah, Yakub bertanya lagi. Bisakah kamu mendapatkan hal seperti itu? Ervin tersenyum, berkata, saya bisa mendapatkannya, tapi saya tidak yakin berapa biayanya. Karena meskipun hal semacam ini palsu, itu tidak sia-sia. Sebaliknya, semakin realistis, semakin mahal biayanya. Saat berbicara, Ervin menjelaskan, benda ini memiliki sifat yang sama dengan uang kertas palsu. Jika Anda menarik uang 100 yuan, bahkan anjing kuning besar di desa pun akan tahu bahwa itu palsu. Maka diperkirakan satu potong akan bernilai 1 sen.
Kalau saja kamu bisa membodohi lelaki tua dan perempuan tua yang menjual sayuran di pasar pagi. Saya kira satu potong bernilai 10 atau 20 yuan, dan hanya bernilai 30 jika Anda memecahkannya. Jika kebanyakan orang dan pendeteksi uang tidak dapat melihatnya, sepertinya asli. Akan ada orang yang mau membelinya dengan harga 50 atau 60. Pada titik ini, Ervin takut Jacob akan mengkhawatirkan biayanya. Jadi dia segera menepuk dadanya dan berkata, Presiden Wilson, jangan khawatir, Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini. Jangan khawatir tentang itu. Aku akan mengurusnya. Tidak peduli berapa biayanya, Anda tidak perlu membayar sepeser pun. Jacob memutar matanya dan berpikir, sialan, Ervin, kamu rubah tua bilang melakukan hal semacam ini tidak ilegal. Pada saat itu, bukankah semua uang yang kamu tipu dari Peter akan masuk ke kantongmu sendiri? Jika Anda berinvestasi 50,000 yuan dan mendapatkan kembali 500,000 yuan, ini adalah keuntungan 450,000 yuan. Jika Anda tidak mengizinkan saya membayar, bukankah itu berarti Anda tidak mengizinkan saya mendapat bagian kuenya? Memikirkan hal ini, Yakub segera berkata dengan jujur, Ervin. Saya tidak bisa membiarkan Anda menanggung biaya hal semacam ini. Saya masih punya sejumlah uang di sini, jadi saya akan membayarnya. Padahal Yakub hanya mengatakan bahwa uang itu disediakan sendiri. Tapi subteksnya adalah keuntungannya hanya disimpan oleh diri sendiri. Ervin sangat pintar sehingga dia langsung mengerti maksud Jacob yang sebenarnya. Namun, dia melakukan ini bukan untuk menghasilkan uang, tetapi untuk menjilat Yakub. Jadi sambil membantu Jacob melampiaskan amarahnya dan membantunya menghasilkan uang. Bukankah Jacob akan lebih berterima kasih padanya di masa depan? Jadi, Ervin berkata tanpa ragu-ragu, Presiden Wilson, karena Anda telah menyumbangkan uangnya. Saya akan memberi Anda sebagian besar keuntungan yang saya hasilkan saat itu. Jacob berkata sambil tersenyum, ya ampun, bagaimana mungkin aku tidak merasa malu. Saya pasti tidak bisa membiarkan Ervin bekerja dengan sia-sia setelah menghasilkan uang. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan riang, ayo kita lakukan ini, Ervin. Saya akan membayar semua biayanya, dan saya akan memberi Anda 20% dari laba bersih. Zhang Ervin berkata sambil tersenyum, Presiden Wilson, ini urusannya nanti. Saya harus mengingatkan Anda bahwa setelah Anda memilih sesuatu, kita harus membayarnya terlebih dahulu. Saat membeli tiruan, Anda harus membayarnya dan mengirimkannya. Dan Anda harus membelinya dan meninggalkannya. Kami telah memilih mereka. Setelah membeli sesuatu, jika Peter tidak mengambil umpannya, maka uangnya akan terbuang percuma. Apakah bisa diberikan kepada orang lain masih belum diketahui. Anda harus menanggung biayanya, jadi saya harus menjelaskan risiko ini kepada Anda. Jacob berkata sambil tersenyum, sejujurnya, Ervin jika aku harus memilih sendiri. Saya pastinya tidak yakin, tapi bukankah Anda harus menjadi konsultan? Seluruh jalan antik akan mengatakan curang, oh tidak, mari kita bicarakan hal ini. Dalam hal pengemasan dan penceritaan, Anda pasti yang pertama. Saya percaya pada visi Anda. Hal-hal yang kamu pilih seharusnya mudah untuk menipu Liang Yu. Setelah mengatakan itu, Jacob berkata lagi, oh, ya. Setidaknya, tidak masalah meskipun keberuntungan tidak mengambil umpan minggu ini. Dan dia bukan satu-satunya orang kaya, saya yakin dengan kemampuan Anda masih bisa menjualnya. Perkataan Jacob membuat Ervin merasa sedikit tertekan. Dia berpikir dalam hati, Tuan. Wilson ingin aku mengatakan yang sebenarnya. Apakah ini berarti meskipun aku tidak bisa menipu Liang Yun? Dia masih harus mencari seseorang untuk menipunya dan memberinya uang. Ini benar-benar tak tahu malu. Ervin sudah menyesal mengambil inisiatif membantu Jacob membalas dendam. Sebelumnya, dia hanya ingin mengambil kesempatan ini untuk membantunya dan mendapatkan kesan yang baik. Tapi sekarang tampaknya, jika hal ini tidak berhasil, dia harus mengeluarkan banyak uang. Jika dia benar-benar mengajak Jacob menghabiskan 50,000 yuan untuk membeli sesuatu dan mencoba menipu Liang Yun sebesar 500,000 yuan.
Jika hal ini tidak berhasil, dia harus membayar 500,000 yuan. Berikan padanya. Memikirkan hal ini, Ervin menghela nafas dalam hatinya, gelap. Gelap sekali. Namun, Ervin juga tahu betul di dalam hatinya. Sialan hal semacam ini, tidak ada jalan untuk mundur. Dan tidak ada penyesalan yang harus diminum karena masalahnya sudah sampai pada titik ini. Jadi kita hanya bisa melanjutkan dan melakukannya sebagai bantuan kepada Guru Wade. Jadi, dia berkata, Presiden Wilson, jangan khawatir, meskipun kita gagal memenangkan Liang Yun dalam masalah ini. Saya juga dapat berjanji kepada Anda bahwa tidak peduli berapa banyak uang yang Anda investasikan, Anda akan mendapatkan keuntungan setidaknya 2 kali lipat. Dengan menjanjikan penggandaan, Ervin pun menetapkan batas kemungkinan kerugiannya. Tujuannya adalah untuk menipu Peter hingga ratusan ribu, jadi investasi maksimum dalam masalah ini hanya 100.000 yuan. Jika melebihi 100.000 yuan, tidak akan hemat biaya. Dia tidak bisa menghabiskan $100 untuk membeli uang $100 palsu dan kemudian mencari toko untuk membelanjakannya, bukan. Bukankah itu hanya penyakit? Adapun biaya 100,000 yuan, Jacob harus membayarnya. Jika Peter tidak menerimanya, dia akan memberikan 200,000 yuan kepada Jacob. Jika benda tersebut dapat menemukan korban berikutnya, dia akan tetap mendapatkan sejumlah uang dan tidak akan kehilangan apapun. Jacob baru saja menerima 2 uang sejumlah $50,000 dari putri dan menantunya kemarin. Dia punya uang di rekeningnya dan kepercayaan di hatinya, jadi dia berkata dengan gembira. Ervin, kalau tidak, kamu lebih bisa diandalkan. Lihat kami kapan kamu akan melihat sesuatu. Tolong lakukan ini secepat mungkin. Saya akan pergi ke Dubai dalam 2 hari. Cobalah selesaikan ini sebelum aku pergi. Ervin juga mengambil resiko dan berkata dengan cepat. Presiden Wilson, karena ini lebih cepat, ayo pergi ke sana sekarang. Jacob menamparkan meja, ayo pergi. Ayo lakukan. Bab 6143. Ervin telah berada di jalan antik selama bertahun-tahun. Dan berbagai saluran serta koneksi tersebut memang di luar jangkauan orang awam. Namun, ada banyak sumber daya kelas atas yang dia kenal sebelumnya. Namun belum pernah bisa berintegrasi ke dalamnya. Misalnya, beberapa pengrajin ahli yang berspesialisasi dalam pembuatan barang antik palsu kelas atas seringkali berurusan dengan pedagang barang antik yang memiliki pelanggan besar. Dan memiliki status sosial dan industri yang relatif tinggi. Mereka hanya memandang rendah orang kecil seperti Ervin. Bahkan jika Ervin dapat menemukannya saat itu, mereka tidak akan melihat ke arah Ervin sama sekali. Jika orang-orang ini adalah raja narkoba besar, kemudian Ervin adalah seorang bali matart kecil yang berkeliaran di klub malam dan menjual mainan bobblehead. Tapi Ervin tidak lagi seperti dulu. Dia adalah penasihat Orville, dan koneksi serta statusnya di kota ini jauh melampaui orang biasa. Jadi ketika dia menelepon salah satu master senior, pihak lain malah tersanjung dan mengajak Ervin mengunjungi studionya untuk berdiskusi lebih detail. Jadi, Ervin berkendara ke sana bersama Jacob. Apa yang disebut studio milik pihak lain sebenarnya adalah sarang pemalsuan dan pengolahan sekunder peninggalan budaya dan barang antik. Karena industri ini teduh, lokasi sarang ini juga sangat menarik. Tempat ini berada di desa di bawah jembatan jalan raya. Dan jika Anda berjalan 2 langkah di depan desa, Anda akan berada di provinsi Huizhou di sebelahnya. Ervin merasa Rolls-Royce culinan milik Jacob agak terlalu mencolok di kawasan pinggiran kota pedesaan ini. Jadi dia mengendarai mobilnya sendiri dan mengantar Jacob ke sana. Meskipun desa ini berada tepat di sebelah jembatan jalan raya. Kedua persimpangan jalan raya itu berjarak 7 atau 8 km dari desa. Maka mereka keluar dari jalan raya dan berkendara di jalan kabupaten yang bergelombang dan sempit beberapa saat sebelum akhirnya sampai di pintu masuk desa. Saat ini, di pintu masuk desa, seorang pria berusia 40-an dengan janggut panjang sudah menunggu dengan hormat. Melihat Ervin datang, dia melangkah maju dan berkata kepada Ervin, "Saudara Ervin, kamu di sini. Parkir saja di pintu masuk desa dan ayo masuk."
Tidak jauh, hanya beberapa ratus meter. Ervin mengangguk. Dia memarkir mobilnya di pinggir jalan dan berkata kepada Jacob. Presiden Wilson, ayo turun. Jacob dengan cepat merendahkan suaranya dan berkata. Jangan panggil saya Presiden Wilson. Semakin sederhana semakin baik, perkenalkan saya dengan nama keluargaan. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat meludah. Bah. Katakan saja nama keluarga saya adalah Murong. Dan saya seorang pedagang barang antik dari Suzhou dan Hangzhou. Ervin mengangguk berulang kali, baik, Tuan Murong. Benar. Ya, Yakub tersenyum puas. Nama belakangnya masih bagus, dan kedengarannya bagus. Setelah kesepakatan dibuat, kedua orang tersebut membuka pintu dan keluar dari mobil. Dan pria itu sudah ada di sana. Menunggu dengan hormat tidak jauh. Melihat mereka berdua keluar dari mobil. Dia bergegas maju untuk menyambut mereka dan berkata sambil tersenyum. Ikutlah denganku, kalian berdua. Ervin melihat sekeliling dan mengutuk. Tuan Cheng, tempat yang kamu pilih terlalu jauh. Jalan menuju desa sangat sempit. Dan selalu ada orang yang memarkir mobilnya di pinggir jalan. Dibutuhkan banyak usaha hanya untuk masuk ke desa. Pria yang dikenal sebagai Master Cheng berkata sambil tersenyum. Saudara Ervin, kamu tidak tahu. Kami sengaja memilih tempat ini. Dan dua orang yang parkir di pinggir jalan saat kamu masuk tadi telah diatur oleh kami. Dengan cara ini, saat Anda mengambil mobil, Anda harus memperlambatnya. Dan orang-orang kami juga memiliki kesempatan untuk mengamati latar belakang pihak lain. Jika ada polisi atau orang berpakaian preman yang diam-diam mengirimkan pesan kepada kami akan menggoda. Ervin tiba-tiba menyadari dan menghela nafas, kamu benar-benar berhati-hati. Itu benar, pihak lain memperkenalkan. Di industri kami, terlalu mudah untuk menyinggung perasaan orang. Selalu ada orang yang buta dan memiliki ketidakseimbangan psikologis sehingga kehilangan uang. Kami harus waspada terhadap mereka yang membalas dendam kepada kami atau memanggil polisi untuk menangkap kami. Keuntungan terbesar memilih tempat seperti ini adalah mudah untuk disembunyikan dan sulit ditemukan serta ditangkap. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke jembatan jalan raya tidak jauh dari sana dan menjelaskan kepada Ervin. Sebenarnya cara tercepat untuk sampai ke sini adalah dengan tidak keluar dari jalan raya lalu berbelok ke jalan pedesaan. Tapi untuk langsung memilih ketinggian relatif di jembatan jalan raya. Menepilah di tempat yang relatif rendah dan panjat pagar untuk sampai ke sana. Ini pertama kalinya kamu ke sini. Saya khawatir Anda tidak akan dapat menemukan tempat itu. Faktanya, sebagian besar pelanggan tetap kami berasal dari jalan raya. Kemudian pihak lain melanjutkan, masuk. Hanya ada satu jalan di desa yang bisa digunakan mobil. Dan ada dua pintu masuk, satu di selatan dan satu lagi di utara. Saat orang awam melihat peta, mereka pasti mengira bisa menangkap penyu di dalam guci dengan cara menghalangi bagian depan dan belakang. Tetapi kenyataannya, ketika mereka datang, kami tidak perlu meninggalkan desa sama sekali. Saudara-saudara di jalan akan memanfaatkan waktu untuk menemui mobil. Jadi kami akan memanfaatkan momen ini untuk naik ke jembatan jalan raya dan pergi. Ervin bertanya dengan heran, apakah kami akan berjalan kaki dari sini? Tidak, pihak lain berkata sambil tersenyum. Di persimpangan tempat Anda keluar dari jalan raya, berkendaralah sejauh 4 km dan terdapat area layanan. Kami mempunyai mobil yang diparkir di area layanan itu setiap hari, dan ada saudara yang menjaganya. Bagaimanapun, jika Anda menginjak pedal gas dan mencapai kecepatan 120, Anda dapat mencapai pinggir jalan dalam waktu kurang dari 2 menit. Ervin tercengang dan tidak bisa tidak mengagumi. Saya pernah mendengar bahwa Anda adalah tim paling profesional di selatan. Saya tidak memiliki kesempatan sebelumnya. Jauh di lubuk hati, saya telah melihatnya hari ini, sungguh luar biasa. Master Cheng berkata dengan rendah hati, kami tidak berani, kami terpaksa makan. Setelah itu, dia bertanya, ngomong-ngomong, Saudara Ervin, apa yang membawamu ke sini hari ini? Ervin menunjuk Jacob di sampingnya dan memperkenalkan. Ini adalah teman baik saya, Tuan Murong,
yang berspesialisasi dalam bisnis barang antik di Suzhou dan Hangzhou. Saya membawanya ke sini hanya untuk melihat apakah Anda memiliki sesuatu yang baik yang dia sukai. Bab 6144. Master Cheng tidak tahu latar belakang Jacob. Melihat Ervin begitu sopan dan memujinya, dia pikir dia pasti orang yang hebat. Jadi dia berkata dengan hormat, "Hei, Tuan Murong, halo. Saya selalu mendengar novel seni bela diri menyebut Gusu Murong. Aku tidak menyangka bukan hanya nama keluargamu yang bermarga Murong. Tapi Anda juga berasal dari Suzhou dan Hangzhou. Saya senang bertemu dengan Anda." Jacob mengangguk dan tersenyum, dia berkata, "Kali ini aku sedang terburu-buru. Jadi, mari kita lihat sekilas dulu." "Oke." Master Cheng menunjuk ke sebuah peternakan tidak jauh dari sana dan berkata sambil tersenyum. "Itu studio kami. Semua hal baik ada di sana, saya akan mengantarmu ke sana." Ketika mereka sampai di peternakan, tidak terlihat sesuatu yang luar biasa. Master Cheng membawa mereka berdua langsung ke kandang sapi yang telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Setelah mengangkat jerami di tanah di kandang sapi, sebuah papan kayu yang tergeletak di tanah terlihat. Papan kayu itu diangkat untuk memperlihatkan jalan ke bawah. Ternyata mereka menggunakan kandang sapi sebagai pintu masuk dan melubangi seluruh halamannya. Jacob mengikutinya dan hanya bisa menghela nafas. "Beban kerjamu cukup berat, menggali tempat sebesar itu." Master Cheng berkata dengan rendah hati, "Sebagian besar orang dalam profesi kami pernah memasak dan membuang sampah. Terus terang, semuanya adalah kotoran. Sebagai seorang master, selain pandai merampok makam, dia juga pandai menggali tanah. Pekerjaan sekecil itu tidak berarti apa-apa bagi kami." Saat mereka berbicara, mereka bertiga sudah menuruni tangga penggalian menuju aula di bawah. Terutama karena luasnya memang tidak kecil, hampir 100 meter persegi. Tapi lingkungan di dalamnya sangat sederhana, mungkin untuk mengurangi beban kerja. Seluruh ketinggian bawah tanah hanya sekitar 1,8 sampai 9 meter, dikelilingi oleh loes yang terbuka. Ditambah dengan peralatan pendukung dari kayu, terlihat seperti memasuki tempat pembakaran batu bara hitam. Melihat Jacob sedikit khawatir, pria itu tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Murong. Kelihatannya sangat sederhana dari sini, tapi sebenarnya sangat aman, karena kedalaman penggaliannya sangat dangkal, dan lapisan tanah di atas kepala kami hanya setebal 1 meter. Coba pikirkan, berapa beratnya jika tebalnya 1 meter. Dukungan kayu semacam ini sudah cukup. Saat kami biasa menyangga pot, kami menggunakan penyangga semacam ini saat kami menggali lubang sedalam 10 meter. Tidak ada yang salah." Jacob merasa lega dan kemudian mengamati situasi di sini dengan cermat. Ada beberapa meja kerja di ruangan seluas hampir 100 meter persegi. Ada bau busuk bercampur bau tanah yang agak membuat mual. Di depan meja kerja tersebut, beberapa teknisi sedang menundukkan kepala dan memainkan barang-barang di tangan mereka. Sekilas, barang-barang itu tampak seperti barang antik. Ervin juga sedikit kagum dengan skala tempat ini, jadi dia berkata kepada Master Cheng, "Perkenalkan mereka pada Tuan Murong." "Oke." Tuan Cheng berkata dengan cepat. "Ten Murong, tempatku berbeda dari tempat lain di mana pemalsuan dilakukan. Semua yang saya buat di sini asli, tidak ada satupun yang palsu." Saat dia berbicara, dia mengambil patung Buddha perunggu dan berkata kepada Yakub, "Lihatlah Buddha perunggu ini, kami baru menyelesaikannya minggu ini. Bentuknya sesuai dengan ciri-ciri patung Buddha perunggu dinasti Ming. Pengerjaannya juga sangat indah dan pesonanya sangat bagus. Namun kenyataannya, itu adalah Buddha perunggu yang kami kumpulkan pada akhir dinasti Qing dan awal Republik Tiongkok yang meniru dinasti Ming. Keahlian dan detailnya memang sempurna. Ini adalah karya terbaik, tetapi pemilik sebelumnya tidak memahaminya dengan baik. Itu diturunkan 2 generasi sebelumnya dalam keluarga, jadi dia menyimpannya sebagai hiasan di rumah, dan akan selalu menghapusnya secara acak. Setelah terlalu banyak menyeka, kulitnya mengelupas dan tidak terlihat bagus. Seperti barang lama, kami mengambilnya kembali, menjadikannya tua kembali, lalu membawanya ke pasar dan menjualnya sebagai barang dari dinasti Ming.
Jacob tidak tahu banyak tentang perunggu, jadi dia bertanya. Bagaimana jika kita memperlakukannya sebagai sesuatu dari dinasti Ming? Kami mencoba menjualnya, apakah orang lain percaya? Master Cheng tersenyum dan berkata, kami punya cara kami sendiri. Kemudian dia mengambil alas tembaga dari samping dan berkata, lihat ini. Jacob mengambil alih pangkalan itu dan pangkalan itu tampak sangat tua. Jadi dia membukanya dan melihat ke bawah. Itu diukir dengan kata-kata, dibuat pada tahun Xuande dinasti Ming. Master Cheng menjelaskan, jangan lihat patung perunggu kami, mungkin usianya baru 100 tahun, tetapi alas di tangan Anda adalah alas tembaga dinasti Ming yang serius. Hanya saja pangkalan ini awalnya dilengkapi dengan sesuatu. Saat kami mendapatkannya, kami hanya memiliki pangkalan ini. Anda juga harus tahu bahwa meskipun perunggu dinasti Ming cukup berharga, tetapi tidak ada dewa, hanya alasnya. Seberapa berharganya hal itu bagi kami? Saya menghabiskan 38,000 yuan untuk membeli pangkalan ini, dan menggunakannya dengan patung perunggu tua ini. Bukankah itu akan menjadi satu set? Dan jangan lupa, pangkalan ini satu set. Ini benar-benar sesuatu dari periode Xuande dinasti Ming. Kami juga membuat patung Buddha ini berdasarkan perunggu pada zaman Xuande. Saya berani mengatakan bahwa lebih dari 95% ahli akan terkesan dengan kombinasi keduanya. Jacob segera bertanya kepadanya, kalau begitu, jika set seperti itu asli, berapa nilainya? Master Cheng berpikir sejenak, barang perunggu dari zaman Xuande dinasti Ming memiliki jenis tertentu. Dan bentuk serta produksinya sangat indah. Mereka pasti bisa dilelang dengan perkiraan konservatif antara 1 juta dan 2 juta. Jacob bertanya lagi, jika saya menginginkan rangkaian barang ini, berapa biayanya? Master Cheng dengan cepat berkata, sejujurnya, Tuan Murong, ketika kami membuat barang seperti itu, kami biasanya mengenakan harga 30% dari harga pasar. Saya baru saja mengatakan, izinkan saya memberitahu Anda, penilaian konservatif atas benda ini harus antara 1 juta dan 2 juta. Mari kita ambil angka tengahnya sekitar 1,5 juta, 30% dari 1,5 juta, yaitu 450,000. Jacob segera berkata, tidak, hargamu terlalu mahal. Apa yang harus saya lakukan jika saya membuang lebih dari 400,000 yuan? Faktanya, pikiran batin Jacob adalah, ya ampun, saya harus membayar lebih dari 400,000 yuan untuk membeli barang ini. Minta Liang Yun untuk membelinya. Apakah dia akan membelinya seharga 800,000? Ketika Master Cheng mendengar ini, dia segera berkata, oh, Tuan Murong, Anda terlalu jujur. Harganya lebih tinggi bagi orang-orang di industri kami. Anda pikir begitu? Dia dengan cepat menambahkan, saya tidak mencoba membodohi Anda. Saya baru saja memberitahu Anda bahwa harga dasarnya adalah 38,000 yuan, dan patung perunggu itu sendiri berharga 60,000 yuan. Harga transaksi normal tidak kurang dari 200,000 yuan. Karena Anda adalah teman saudara Ervin, saya akan memberi Anda harga tetap sebesar 150,000 yuan. Ervin di samping segera berkata, Tuan Cheng, kita sudah saling kenal sejak lama. Ini pertama kalinya kami berbisnis. Saya tidak ingin mengatakan apapun lagi. Anggap saja pesanan pertama ini sebagai bantuan.